Bismillah, Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bima bada'i kulli amrin wa muntaha adada ma wasi'ahu ilmullah Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada sore yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, dan yang masih sakit semoga diberikan kesembuhan, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran yang tidak asing dan tidak seringlah kita dengar, yaitu insya Allah kita akan memulai yang namanya ilmu tajwid. Oke. Seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya dalam menjelaskan ilmu tajwid, insya Allah saya akan mengikuti mereka juga dalam cara menjelaskannya juga, yaitu dengan memulainya dengan muqaddimah, pendahuluan. Dan muqaddimah ini kita akan membahas mungkin ada 4 bab. Bab pertama yaitu pastinya mabadiul asyarah. Yang kedua itu tentang maratibul qiraah, tingkatan-tingkatan bacaan. Yang ketiga, bab ketiga yaitu arkanul qiraah, tiang-tiang atau pondasinya qiraah yang mutawatir, yang nyambung sanadnya. Kemudian yang terakhir, bab yang terakhir yaitu al-lahn, maksudnya itu kesalahan. Nanti insya Allah akan kita jelaskan semuanya satu persatu. Kita akan memulai dengan bab pertama yaitu mabadiul asyarah. Seperti yang antum tahu, ada bait dalam mabadi asyarah yaitu inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Kita mulai dengan ta'rif. Jadi yang namanya bidang ilmu apapun itu pasti memiliki yang namanya mabadiul asyarah, dan diawali dengan di sini al-haddu. Al-haddu itu yang dimaksudnya itu ta'rif. Apa sih ilmu tajwid itu? Oke. Kita akan bahas ta'rifnya atau pengertiannya ilmu tajwid. Oke. Kalau dari segi bahasa, sebelumnya ta'rif itu pasti memiliki dua cabang, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Kalau secara bahasa ilmu tajwid itu tajwid itu sendiri masdar ya. Masdar. Dari kalimat dari kata apa? Jawwada. Jawwada yujawwidu tajwidan. Oke. Kemudian secara istilah artinya banyak versi sebenarnya kalau istilah ya.
Istilah simpelnya seperti yang telah mungkin beberapa dari kita sudah mempelajarinya, yaitu i'ta'ul huruf haqqaha wa mustahaqqaha. Itu istilah simpelnya. Jadi memberikan haknya huruf dan juga mustahaknya. Hak itu apa, mustahak itu apa, nanti akan kita bahas nanti. Oke, itu istilah simpelnya. Tapi sebenarnya yang sering dibahas oleh ulama tajwid itu kalau tajwid secara istilah itu sebenarnya dibagi jadi dua. Pertama ada yang namanya tajwid ilmi, yang kedua ada yang namanya tajwid amali. Tajwid ilmi itu apa? Mungkin kalau bisa kita artikan secara bahasa kasarnya mungkin teori ya, atau kaidah lah di tajwid ini. Jadi tajwid ilmi itu apa? Ma'rifatul qawaid wad dawabit allati wada'aha ulama'ut tajwid wa dawwanaha a'immatul qurra. Mengetahui kaidah-kaidah yang telah disusun, allati wada'a ulama'ut tajwid, yang telah disusun oleh ulama tajwid dan ditulis dalam karya mereka di buku-buku. Min makharijil huruf wa sifatiha wa bayanil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini wa ahkamin nunis sakinah wat tanwin wa ahkamil mimis sakinah wal mad wa aqsamihi wa ahkamihi wa aqsamil waqf wal ibtida ila akhirih. Nah, itu semuanya tentang hukum kaidah-kaidah tajwid. Dari apa contohnya? Makharaj huruf, sifat-sifat huruf, dan apa itu idgham mithlain, apa itu idgham mutaqaribain, apa itu idgham mutajanisain, dan apa saja nun sakinah dan tanwin dan lain sebagainya. Itu yang disebut yang namanya tajwid ilmi. Oke, sekarang tajwid amali. Tajwid amali itu apa? Bisa kita artikan amali di sini praktek. Jadi yang tadi lebih ke kaidah, kalau di sini lebih ke prakteknya. Yaitu apa? Di sini ditarifkan ihkamu hurufil Quran wa itqanun nutqi bi kalimatihi wa bulughul ghayati fi tahsini alfadhihi wal ityanu biha fi afsahi mantiqin wa a'dabi ta'birin. Membaca huruf-huruf Al-Quran dengan makhrajnya dan membaca kalimat-kalimat Quran dengan sempurna dan selalu berusaha dalam memperbaiki bacaan ketika membacanya. Dan ketika membaca Al-Quran itu terdengar afsah, fasih. Ketika terdengar tuh fasih, nggak yang terdengar tuh kok nggak enak ya. Berarti belum masuk dalam amali ini. Jadi gitu. Nah, oke. Nah, amali ini itu ada kaitan sama yang kita sebut tadi istilah, yaitu i'ta'ul harf haqqahu mustahaqqaha. Nah, sekarang insyaallah kita akan bahas hak di sini apa, mustahak di sana apa. Jadi tadi telah dijelaskan kan ya tentang tajwid amali. Kemudian dilanjutkan sama ulama, wa yatahaqqaq dzalika bi i'ta'i kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Oke, sekarang kita jelaskan hak itu apa. Hak di sini yang dimaksud adalah hakul huruf. Hak-haknya huruf. Yaitu hak huruf yaitu sifat huruf adzatiyah al-lazimah laha. Sifat yang menempel dan tidak akan terlepas dari harf tersebut, dari huruf tersebut. Contohnya huruf ja.
Huruf jim, sorry. Huruf jim. Huruf jim ada satu sifat yang selalu menempel dan tidak akan terlepas dari dari sifat tersebut, yaitu apa? Al-jahr. Begitupun huruf yang lainnya. Jadi setiap huruf itu mesti memiliki yang namanya hak atau memiliki yang namanya sifat. Nah, atau kita ambil contoh yang lain, yaitu apa? Di sini disebutkan ba. Ba itu sifatnya apa? Jahar juga. Habis itu syiddah. Habis itu qalqalah. Jadi bisa jadi satu huruf itu memiliki 3 sifat. Atau satu huruf bisa memiliki, ada yang 4? Ada. Ada yang memiliki 4 sifat. Ada yang memiliki 7 sifat. Seperti ro. Ro itu sifatnya apa saja? Jahar. Habis itu inhiraf. Habis itu takrir. Takrir itu apa? Takrir itu terulang-ulang. Jadi itu maksudnya takrir. Tapi kalau secara istilahnya bukan terulang-ulang ya. Jadi bergetarnya taraful lisan. Ini taraf itu ini ya. Terlihat ya. Dengan apa bahasa Indonya? Yang ini, yang atas gigi seri itu apa namanya? Atap mulut. Bukan yang Iya, atap mulut. ini. Gusi. Dekat gusi itu, gusi. Nah itu ketika digetarkan itu ketika seperti itu dinamakan namanya takrir. Nah itu maksudnya takrir itu ro ya. Kemudian sifat yang lainnya tawasud, ini masih di ro. Tawasud antara rokhawah dan siddah. Kemudian huruf ro juga huruf istifal. Ro juga infitah, dia terbuka hurufnya. Bukan A. Itu kalau misalnya kita di Indo mungkin infitah tuh gini. Tapi sebenarnya bukan. Jadi biasa, yang penting terbuka aja mulut. Itu udah termasuk infitah sebenarnya. Kemudian idlaq. Nah, itu udah 7 itu ya. Ada 7 huruf di ro. Dan begitu pun huruf yang lainnya. Jadi satu huruf bisa memiliki banyak sifat. Oke. Kita balik lagi, itulah yang dinamakan hak. Jadi i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Nah, sekarang mustahak itu apa? Jadi tadi kita ulang lagi. Hak itu sifat dzati al-lazim laha. Jadi sifat yang menempel dan tidak akan terlepas. Kemudian kalau mustahak itu sifat yang muncul dari sifat dzati tadi. Kadang-kadang tapi ya. Atau kadang-kadang tidak muncul tapi karena hal lain atau karena ada hukum lain. Contohnya gini. Tafkhim. Nah, ini harus diperhatikan, ini agak ribet sedikit. Contoh tafkhim. Ada sifat yang namanya tafkhim. Tafkhim itu muncul dari mana? Tafkhim itu muncul dari sifat yang namanya isti'la. Oke? Karena isti'la itu bukan sifat yang muncul dari sifat lain, bukan. Tapi isti'la itu sendiri sifat dzati yang kita sebutkan di hak tadi ya. Nah itu artinya istilah atau berat ya? Berat atau besar lah. Tafkhim juga artinya sama, berat juga. Nah, tapi oke. Tafkhim itu muncul dari isti'la. Oke. Kita ambil salah satu huruf yang ada kaitan sama tafkhim, yaitu huruf apa? Contoh
Eh, contohnya lam lah ya, lam. Gampangannya lam. Jadi tafkhim ini pada 3 keadaan dia bisa jadi tafkhim dan tidak bisa jadi tafkhim di keadaan yang lain. Keadaan pertama yang jadi dia jadi tafkhim yaitu ketika dia sukun. Contoh bal. Tapi sulit, kalau lam sulit. Jangan lam. Gampangannya ini aja lah. Khusodogtin kit, itu kan huruf tafkhimnya. Khusodogtin kit. Contoh dot. Contoh ketika sukun gimana? Apa contohnya? Kalimatnya apa? Huruf goin aja, huruf goin contoh. Contohnya huruf goin. Wa khudh biyadika dirta. Dirta. Ketika sukun dia masih ada tafkhim di situ. Dirta. Oke. Kemudian ketika tahrik bil fathah wa dhamm. Ketika dia berharakat fathah dan dhammah. Contoh ghairi. Ghairi. Itu tafkhim. Kita hukumi tafkhim. Atau ketika dhammah duribat. Ini dalam 3 keadaan ini huruf isti'la, yaitu huruf isti'la apa aja? Khusso, dog, tin, qidh. Ada 7 ya. Itu dalam 3 keadaan ini mereka semua itu sifatnya tafkhim yang muncul disebabkan isti'la. Oke, sekarang kalau misalnya dia, tadi kan kita sebutkan 3 keadaan. Oke, kalau misalnya dia ketika kasroh gimana? Apakah tafkhim juga tidak? Contoh, yaitu tadi huruf dot tadi. Wa khudh biyadika dirta, dot. Nggak bisa kita tafkhim mana? Kan sulit ya. Dia tetap tarkik. Karena tarkik itu berasal dari kasroh. Dirta. Tarkiknya itu karena kasroh, bukan karena huruf itu sendiri. Nah, yang namanya kasroh sama dhammah itu nggak akan berkumpul jadi satu. Makanya dia apa? Dihukumi tarkik, tipis artinya, oke? Dan juga kasroh sama tafkhim itu nggak akan nyatu. Oke. Itu mustahak ya. Ini kayaknya agak sulit yang tafkhim ini ya. Makanya, atau kita ambil satu contoh lagi. Biar apa? Biar lebih paham. Tarkik. Tarkik itu sifat yang muncul dari istifal. Ini lawannya isti'la tadi. Isti'la itu kan hurufnya berat semua. Kalau kita sebutkan satu-satu. Istifal itu hurufnya ketika kita sebut itu mudah. Jadi nggak perlu diangkat lisannya itu. Contoh la. Yang penting selain khusodogtin kid itu. Khusodogtin kid itu kan huruf isti'la. Selain itu huruf istifal semua. Dari a, ba, ta, sa, ila akhirih. Itu semua nggak banyak effort. Nah, itu tarkik. Atau mustahak yang lain. Kita ambil contoh lain apa? Contoh ya ini guna. Itu juga mustahak huruf. Nah, jadi kalau misalnya kita ta'rifkan mustahakil huruf itu apa? Ma yansha an tilkas sifat adz-dzatiyah al-lazimah ahyanan. Oke? Itu ta'rifnya. Oke, kita kembali lagi, kita ulangi lagi ta'rif tajwid amali. Oke, kita ulang lagi.
i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Jadi yang hak itu banyak sifatnya, begitupun yang di mustahaq itu sifatnya juga banyak. Insya Allah nanti akan kita jelaskan nanti pada waktunya kita membahas sifatul huruf. Oke. Kemudian ini masih di ta'rif ya. Ini kita masih di pengertian tajwid itu. Oke. Al-haddu wal maudhu'. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke maudhu'. Objeknya itu apa? Objeknya tajwid, ilmu tajwid, yaitu kalimat, pastinya kalimat Quran. Tapi dari segi apa? Dari segi membacanya. Kalau misalnya dari segi i'rabnya, bukan ilmu tajwid namanya. Berarti ilmu apa? Ilmu nahwu. Jadi semuanya itu ada haithiyahnya sendiri. Tapi kalau misalnya di ilmu tajwid itu haitsu itqan wa ihkam hurufiha wa nutqu biha ila akhiri. Jadi itu objeknya atau maudhu'nya ilmu tajwid. Tapi ada ulama lain mengatakan salah satu objeknya juga yaitu hadis. Orang-orang hadis pasti tahu. Dulu ulama dulu membaca hadis itu seperti baca Quran. Contoh, qala Rasulullah sallallahu, udah kayak baca Quran. Bizobat. Nah itu, tapi itu ba'dul ulama punya pendapat seperti itu. Kalau sekarang kayaknya ribet ya. Tapi ulama jumhur mengatakan cukup maudhu'nya itu Quran sahaja, tidak lebih. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Husari di kitabnya Ahkam Qiraatil Quran. Kemudian al-hadd wal maudhu' tsumma tsamarah. Apa faedahnya? Tsamarahnya itu apa? Seperti halnya mantik itu saunul lisan anil khata' fil tafkir. Kalau di tajwid itu saunul lisan anil lahan awil khata' fi lafdzil Quran. Untuk menjaga lisan kita dalam kesalahan membaca Al-Quran. Kemudian al-hadhu fadl wa fadluhu. Keutamanya apa? Pasti tidak diragukan lagi. Keutamaannya karena menyangkut sama Al-Quran berarti mulia sekali berarti ya keutamaannya itu. Nisbah wa fadluhu wa nisbatun. Apa kaitannya ilmu tajwid dengan yang lain? Nisbahnya itu apa? Nisbahnya seperti ilmu lain itu tabayun. Berbeda. Ilmu tajwid ya ilmu tajwid, ilmu nahwu ya ilmu nahwu, ilmu fikih ya fikih, ilmu usul fikih ya usul fikih. Wa nisbatun wal wadhi. Oke, sekarang siapa yang membuatnya? Nah, ini yang membuat ilmu tajwid sebenarnya khilaf ya. Ada yang mengatakan a'immatul qiraah, para pakar ilmu qiraat. Ada yang mengatakan Imam Abu Amr Hafiz Ad-Duri, itu salah satu perawinya Imam Abu Amr Al-Basri. Jadi Imam Abu Amr Al-Basri itu punya dua perawi. Salah satunya Imam As-Susi, yang kedua Al-Imam Ad-Duri, Abu Hafiz Ad-Duri ini yang disebut. Nah, itu. Ada yang lain mengatakan bukan, akan tapi yang membuat yaitu Al-Imam Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Khaqani Al-Baghdadi. Beliau ulama abad ke-4. Ya. Al-Mutawaffa sanah 325. Ada yang mengatakan yang lain Imam Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Ada yang mengatakan yang lain Al-Imam Khalid Ahmad Al-Farahidi ila akhiri. Jadi, tapi yang paling terdekat di sini itu yaitu tadi Al-Imam Musa Al-Khaqani tadi. Itu yang sering disebut oleh ulama tajwid itu. Itu yang lebih terdekat lah. Oke. Wal wadi ism, pastinya namanya ilmu tajwid.
Maksudnya ilmu tahsin fi qiraatil Quran. Wal ismul istimdad. Dari mana diambil ilmu tajwid itu? Ya dari bacaannya Nabi, qiraatun Nabi. Begitupun bacaannya para sahabat. Dan begitupun tabi'in sampai ulama sekarang. Wal ismul istimdadu hukum syari'. Hukum kita akhirkan aja nanti. Masail, kita bahas masail dulu. Masailnya apa aja? Permasalahannya atau perkaranya apa aja yang dipelajari di ilmu tajwid? Yaitu qadaya al-kulliyah allati ta'rifu biha ahkam juz'iyatiha. Kaidah umum yang dengannya kita dapat memahami hukum-hukum juz'i. Contohnya apa? Contoh ba. Dari mana ba kita tahu itu iqlab? Ya dengan mempelajari iqlab. Oke. Dengan mempelajari iqlab kita bisa mengetahui bahwasanya ba itu huruf iqlab. Jadi juz'inya di situ huruf ba di sini. Kaidah kuliahnya itu iqlab. Atau contoh ahkam nun sakinah wat tanwin, atau paling mudah lah idhar. Idhar hakiki. Dari mana kita tahu bahwasanya huruf hamzah itu huruf idhar? Ya dengan mempelajari idhar itu sendiri. Itu masailnya ya. Ila akhirih. Atau masailnya juga mat atau waqaf, alif tidak, ila akhirih. Oke. Hukum. Nah, kita di ujung mabadi yaitu hukum. Apa sih hukumnya ilmu tajwid? Wah, di sini agak panjang lagi ya. Kita perlu bersabar sebentar. Hukumnya, kalau hukum secara simpelnya ya, itu wujub aini atau fard. Jadi wajib bagi siapapun, laki-laki atau perempuan, entah bacanya sedikit atau banyak, itu harus membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tapi di sini ada tulisannya ala kulli qari. Al-wujub ini ala kulli qari'in muslimin wa muslimatin. Dalilnya ada dari kitab, sunnah dan ijma'. Kalau dari kitab kita sebutkan qala Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Warattil di sini fi'lul amr. Fi'lul amr yufidul wujub. Faidah dari amr itu wujub. Oke. Terus wujub ini itu al-aslu fil amr. Ya enggak? Yang kemarin ikut Ustadz Faris pasti tahu. Makanya antum harus ikut yang daras syarah waraqat itu. Nah, di situ disebutkan sama beliau. Al-aslu fil amri yaitu wujub. Oke. Kecuali kalau misalnya ada qarinah. Apa qarinah di sini tuh? Ada hal lain yang memalingkan dari wujub. Dikarenakan mungkin ada qarinah lain sehingga hukumnya itu menjadi mandub, atau yang penting selain wujub lah, mandub kah atau mubah lah ila akhirih, maka hukumnya akan ke mandub itu sendiri atau ke mubah itu sendiri. Tapi dikarenakan di sini tidak ada qarinah, tidak ada hal lain yang memalingkan dari wujub, wujub, maka dia hukumnya tetap wujub. Al aslu fil amri al wujub. Makanya di warotil, di kalimat warotil itu fi'lul amr yang mana yufidul wujub. Oke. Tidak berhenti di situ saja. Bahkan di Quran dikatakan warotil Qur'ana tartila. Ditambah ada takkid di situ. Yang mana takkid itu punya power yang lebih ya. Kalau dalam masalah takkid itu. Pertama udah wujub, terus ada takkid. Oh, berarti hukumnya apa? Wajib dalam membaca Al-Quran dengan
tajwid. Nah, di sini tartil maksudnya apa yang disebut di sini? Salah satu banyak mufassir yang mengatakan tartil di sini yaitu apa? Qiraatul Quran bitu adah wa tuma'ninah wa tamahhulin wa tadabbur ma'a mura'ati qawaidit tajwid min maddil mudud wa idharil mudhar wa idghamil mudgham wa tarqiqil muraqqaq ila akhirih. Jadi membaca Al-Quran bitu ada dengan pelan dan tumaknina wa tadabbur dan dengan mentadaburi maknanya. Beserta apa? Muraat qawaid tajwid. Memperhatikan kaidah-kaidah tajwid di situ. Dari matlah, dari idhar dan sebagainya. Oke. Itu dalil kitabnya. Dalil sunnahnya banyak. Kita ambil satu aja lah ya. Rubba qari'in qala sallallahu alaihi wasallam rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'an yal'anu. Loh, kok bisa? Dia baca Al-Qur'an tapi dilaknat. Wal Qur'anu yal'anuhu. Ternyata di situ maknanya apa? Wal Qur'anu yal'anuhu idza, maknanya idza akhalla bima banihi au ma'anihi au bil amali bima fihi. Apabila melanggar dengan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, bil amali bima fi. Nah, salah satu jumlah dari bil amal fi yaitu apa? Tartil, membaca Quran dengan tartil. Oke, atau membaca Al-Quran dengan tajwid. Karena apa? Karena Quran itu diturunkan murattalan mujawwadan. Oke. Begitupun begitulah dibaca dari kita sampai sanadnya nyambung sampai Nabi. Oke. Atau dalil lain ada yang mengatakan yaqra'ul Qur'ana bi luhunil arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhuni ahlil fisqi wal kabair fa innahu sayaji'u aqwamun min ba'di yurajji'una al-Qur'ana tarji'al ghina war rahbaniyah wan nauh la yujawizu hanajiraha maftunatun qulubuhum wa qulubu man yu'jibuhum sya'nahum. Ini sebenarnya ada kaitan sama lagu ya. Ini kalau misalnya kita bahas detail lagu ini, mungkin yang punya suara bagus akan tersindir. Mungkin kalau misalnya bagi yang ingin mempelajari tentang bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan lagu itu yang dimaksud nagomat. Nagomat itu ada apa saja? Ada bayati, nahawan, itu hijaz, apalagi ros, jiarkah ila akhirih. Nah, ini kalau misalnya kalian yang ingin mendalami dan ingin meneliti lebih dalam, mungkin antum bisa baca di Ma'al Qur'anil Karim punya Syekh Khalil Husari. Di situ dipaparkan lebih dalam. Atau Syekh Aiman Suwaid juga punya buku yang namanya Al-Bayan. Syekh Aiman Suwaid. Al-Bayan apa namanya? Al-Bayan fi lupa saya namanya. Bukan fi tajwid. Apa? Al-Bayan fi luhunil Qur'an gitu. Ada di PDF ada. Dicetak di maktabah mana? Saya lupa. Yang penting itu punya beliau. Ini dua buku ini insyaallah cukup lah bagi yang sering melakukan Quran. Pada akhirnya apa? Dari dua buku ini yang saya baca, boleh membaca Al-Quran dengan lagu tersebut asalkan tidak menyalahi aturan kaidah ilmu tajwid. Udah itu aja sebenarnya intinya. Tapi kalau misalnya lebih atau menyalahi aturan, maka dia salah besar. Contohnya apa? Ini contoh aja ya. Bismillahir. Mat itu sebenarnya cuma 2 harokat. Tapi kalau misalnya Bismillah, ini ada 4 ini, nggak boleh. Berarti
Dan ini semuanya ittifaq, semua ulama mengatakan bahwasanya haram. Ijman. Oke. Oke, kita masih di hukum ini ya, hukum ilmu tajwid. Oke. Kemudian ada faedah penting dari Syekh Khalil Khusari. Beliau menyebutkan dalam kitab Ahkam Qiraatil Quran itu tentang hukum ilmu tajwid. Oke. Berlandaskan dari apa? Dari qaul Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari mengatakan bukan Thayyibah. Ini di Muqaddimah Jazariyah kalau nggak salah ya. Beliau mengatakan seperti ini di baitnya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi beliau menyebutkan man lam yusahhihil Qur'ana athimu, barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid maka dia athim. Di situ ulama banyak yang berpendapat. Malam yusahhil Qur'an athimu maksudnya apa di situ? Maksudnya adalah dia akan dikenakan hukuman nanti di akhirat kalau misalnya tidak membaca Al-Qur'an dengan benar, dengan tajwid. Itu yang dimaksud malam yusahhil Qur'ana athimu. Bukan hanya Imam Ibnul Jazari yang mengatakan yang seperti ini ya. Ulama lain yang semisal yang mengatakan seperti itu siapa? Contohnya Abu Abdullah Nadhr bin Asy-Syirazi yang memiliki kitab Muwaddah. Begitupun Imam Fakhruddin Ar-Razi dan syekh-syekhnya. Begitupun Imam Jaluddin As-Suyuti, Shahibul Itqan. Begitupun Imam Ahmad Al-Qastallani. Begitupun Imam Nuwairi yang punya syarah atas Thayyibah. Sebelumnya juga siapa? Seperti Imam Maki bin Abi Thalib. Sama. Begitupun Abu Amr Ad-Dani. Beliau semua itu fuhul atau kalau bahasa sekarangnya legend ya. Legend dalam pakar di bidang ilmu ini mengatakan semua seperti itu. Oke. Jadi bukan Imam Ibnul Jazari saja yang mengatakan bahwasanya hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu fardu ain. Oke. Kemudian oke. Hukumnya mempelajari ilmu tajwid. Apa hukumnya? Syekh Khalil Khusari mengatakan bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid itu kalau bagi orang awam hukumnya itu mandub, sunnah ya, nggak wajib. Tapi kalau misalnya untuk ahlul ilm, bagi kita ini hukumnya wajib. Tapi wajibnya apa? Wajib kifayah. Karena apa? Yaitu idza qama bihil ba'd saqata anil baqin. Karena alasan itulah ya. Itu mungkin antum semua udah paham. Seperti halnya di satu tempat itu harus ada orang yang mempelajari ilmu kedokteran,
maka ilmu tajwid pun harus dipelajari di tempat tersebut. Oke. Dan sebenarnya masalah hukum ini masih panjang sebenarnya. Cuman mungkin untuk mempersingkat, mungkin itu saja saya cukupkan ya tentang hukum ilmu tajwid. Oke. Pembahasan mabadi asyarah selesai kita bahas semua. Dari tadi al-had, maudhu sampai sekarang masalah hukum ya. Sekarang yang bab kedua tentang maratib kaifiyat qiraatil Quran. Tingkatan membaca Al-Quran. Pertama, seperti yang disebutkan dalam bait oleh Syekh Ibrahim Syahhatah As-Samanudi di kitab La'alil Bayan. Beliau ulama yang lahir pada tahun 1333 Hijriah mengatakan hadrun wa tadwirun wa tartilun tura jami'uha maratiban liman qara. Oke. Jadi tingkatannya seperti ini. Pertama, tingkatan yang paling atas sekali yaitu tartil. Oke. Tartil itu apa? Membaca Al-Qur'an dengan tumak nina, dengan pelan, penuh makna, sehingga mentadaburi makna-makna Al-Quran. Oke. Dan pastinya membacanya dengan tajwid, kaidah tajwid, tanpa ajalah, tanpa cepat-cepat, min ghairi ajalatin, dalam membaca Al-Quran. Terus ulama mengatakan bahwa tartil di sini afdol maratib, martabat yang paling utama dalam membaca Al-Quran. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu sebenarnya ada di bawah tartil atau mungkin di atas tartil. Itu ada namanya martabah tahqiq. Tapi beberapa ulama nggak menyebutkan tahqiq ini. Tahqiq itu apa? Sama, hampir sama-sama tartil, cuman dia lebih pelan dari tartil, lebih pelan. Contoh bismil, oh itu pelan sekali. Itu biasanya siapa yang memperagakan seperti itu? Biasanya guru-guru tajwid di depan anak-anak muridnya, biasanya di depan anak SD lah, atau yang lagi belajar baca Quran. Cuman yang perlu diperhatikan kalau misalnya di tahqiq itu, dia jangan sampai menyalahi aturan kaidah. Saking lamanya mungkin bisa lama. Contoh di matnya, saking menghayatinya, yang seharusnya mat lazim itu 6, jadi lebih dari 6. Contoh jadi 10. Contoh lin, itu nggak boleh, tetap harus mengikuti aturan kaidah tajwid juga. Itu tahqiq ya. Oke, tingkatan selanjutnya itu hadr. Hadr itu apa sih? Hadr itu membaca Al-Quran dengan cepat. Nah, ini biasanya yang melakukan bacaan ini itu biasanya madhab para ulama qiraat yang memendekkan mat wajib, mat jaiz munfasil. Jadi kalau misalnya kita semua udah sampai di qiraat ya, itu nanti ada namanya qasrul munfasil. Qasrul munfasil itu apa? Memendekkan mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil itu seperti apa contohnya? Mat jaiz munfasil kan artinya ada hamzah di dalam 2 kalimat. Contohnya ya ayyuh, contoh ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha, ya itu kan mad jaiz munfasil. Bertemu dengan hamzah selanjutnya ya ayyuha. Nah, itu kan mad jaiz munfasil. Nah, itu bagi madhab yang ini hadr, itu mad jaiz munfasilnya itu pendek. Jadi 2, seperti mad tabi'i. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah.
Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqa. Jadi nggak panjang. Kalau yang madhabnya 4 kan jadi gini. Ya ayyuhalladzina ila akhirih. Nah, ini biasanya yang hadir ini mereka yang memperagakannya. Tapi mereka punya madhab seperti itu, seperti ini itu, mereka tetap membaca Al-Quran itu dengan kaidah tajwid, nggak keluar dari tajwid. Contohnya seperti ini, hadir ya. Contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu kan cepat, hitungannya cepat. Cuman tajwidnya itu masih ada. Enggak yang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, itu kan cepat sekali. Atau seperti yang kita dengar ketika di Indo yang sholat tarawihnya cepat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Oke. Itu hadir. Siapa saja yang punya mazhab seperti ini? Contohnya Imam Ibnu Katsir. Ini saya sebutkan ulama qiraatnya ya. Imam Ibnu Katsir, Imam Qalun, siapa lagi? Imam Abu Amr Basri tadi yang kita sebutkan. Imam Ya'qub, Imam Abu Ja'far, Imam Asbahani dari Warash. Banyak dan banyak. Bahkan mungkin ada satu mazhab di mazhab Hafiz, nantilah. Hafiz juga memiliki qasrul munfasil. Tapi nanti ketika kita sudah mempelajari yang namanya qiraat kubro. Nanti ya. Tapi kalau misalnya ditanya ada enggak riwayat, ada. Di Hafiz itu. Oke, selanjutnya. Tadi tartil, habis itu di dalamnya mungkin ada tahqiq, habis itu hadir yang ketiga yaitu apa? Tadwir. Tadwir itu apa? Tawassut. Dia yang paling tengah, tidak cepat dan tidak lambat. Tetap yaitu memperhatikan kaidah tajwid juga pastinya. Dan sebenarnya kalau misalnya lebih tingkatan yang benar yaitu berarti gini, tartil, tahqiq, habis itu baru tadwir, baru hadir. Karena di tadwir itu ya tengah-tengah dia. Siapa yang memiliki mazhab seperti ini? Ya seperti Hafiz. Dia mad jaiz munfasilnya itu 4. Seperti Imam Asim juga. Seperti siapa lagi? Imam Kisai atau Imam Ibnu Amir. Oke. Semuanya itu memiliki mad jaiz munfasil panjangnya 4 harokat. Oke. Itu kita katakan semua tingkatan tadi, kalau misalnya siapapun bagi kita yang ingin membacanya seperti itu boleh. Hukumnya apa? Boleh. Asal itu tadi tetap mengikuti aturan kaidah ilmu tajwid. Enggak jauh-jauh dari situ lagi. Oke. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, bab ketiga itu tentang arkanul qiraah as-sahihah al-mutawatirah. Ini mungkin bagi yang mengikuti Habib Ahmad mungkin sudah pernah dengar. Dulu beliau sudah pernah menjelaskannya di pembahasan Alkitab di Durus Qawaid Fiqhiyah Al-Makkiyah. Yang punya Syekh Jabir Jubron itu kan yang kita sering Oh ya, Durus Usul Fiqh. Durus Usul Fiqh. Malish, afwan. Nah, itu beliau sudah pernah menjelaskan. Tapi kita ulangi, yaitu arkan atau pondasi qiraah bacaan mutawatir itu ada 3. Baitnya seperti ini bunyinya. Fakullu ma wafaqa wajha nahwi. 1. Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. 2. Wa sahha isnadan huwal qur'anu. 3. Fahadhihi thalathatul arkanu. Wa haitsu makhtalla ruknun athbiti syudzudahu law annahu fis sab'ati. Jadi tadi disebutkan ini bait ini ada di Thayyibah punya Imam Ibnul Jazari. Oke. Tadi pertama apa? Sihhatus sanad. Fondasi pertama sihhatus sanad. Jadi sanadnya itu harus sahih. Maksudnya apa?
dia membaca Al-Quran di depan guru, yang mana guru tersebut pernah membaca dengan gurunya. Terus saja seperti itu, nyambung sanadnya sampai Rasul. Kalau misalnya nggak pernah baca sama guru, berarti sanadnya terpotong, berarti tidak pondasinya terputus di sini, nggak boleh. Jadi rukunnya di sini terputus. Pertama sihhatus sanad, yang kedua ma'rifatur rasm al-Utsmani walau ihtimalan, mengetahui rasm Utsmani, tulisan rasm Utsmani walaupun ihtimal. Nanti akan kita jelaskan ihtimal itu apa. Maka kita harus mengetahui ilmu rasm. Mungkin ini adanya zaman dulu ya, sekarang udah nggak ada kayaknya. Karena apa? Sekarang itu rasm Utsmani sudah dicetak semua dalam mungkin mushaf Madinah atau mungkin mushaf yang di Indo dan lain sebagainya, mungkin yang di Malaysia itu sudah ditobok, sudah di apa? Cetak. Kalau dulu kan ulama-ulama dulu itu nulis kan nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, syakelnya juga nggak jelas. Contoh kiromim baroroh. Dulu kalau misalnya ulama Rosem nulisnya baroroh pakai H. Oh. Contoh seperti ini ya. Kiromim baroroh. Oke. Nah, di H ini kan sebenarnya ini orang bingung ketika awal mula membacanya. Ini sebenarnya H atau tak marbutoh. Tapi inilah kaidah penulisan dulu kan seperti ini. Nggak ada titik, nggak ada di sini juga nggak ada harokah. Kalau misalnya yang pertama kali baca mungkin sulit. Ini apa? Karom barurah atau bariruh? Kan nggak tahu. Iya nggak? Tapi karena sekarang sudah dicetak, yang mudah lah. Nah makanya ini sihhatus sanad itu ada kaitannya sama itu, sama ini. Makanya di yang udah dicetak pasti gini tulisannya, ki ro min baro roh, dan ini tak marbutoh, kiromin barorotin, dan ini bukan hak. Jadi seperti itu ya. Dan banyak kalimat yang lainnya. Atau tadi dightan contoh apa, fakhud biyadika dightan. Dulu kan gini, bisa sokban, bisa soiban, tapi karena sekarang sudah dicetak dightan, gampang kan, dah ila akhirih. Oke. Mungkin itu sudah wadih ya, sudah jelas. Tadi kan saya sebut tadi walau ihtimalan. Ihtimal di sini maksudnya apa? Ma yahtamiluhu rasmul mushafis syarif. Yaitu tadi. Dulu karena baroroh tadi itu tulisannya seperti tadi, mungkin ada qiraah lain baroroh pakai H. Saya nggak tahu. Tapi itu ihtimal. Oke. Terus rukun selanjutnya yang ketiga yaitu antuwafiqal qiraah wajhan min aujuhin nahwu walau dhaifan. Oke. Ada keterlibatan dengan wajah nahwu di situ. Walaupun wajah nahwunya itu di pendapat yang lemah. Tapi santai saja, ulama qiraat mengatakan insya Allah tidak ada yang menyalahi kaidah nahwu. Karena semua qiraah mutawatirah yang sampai sekarang kita baca itu semuanya ada wajah nahwunya walaupun dhaif. Oke. Itu pembahasan tentang apa? Arkan qiraah as-sahihah al-mutawatirah. Yang terakhir,
Oke, sebelum terakhir ya, ada faedah jamil ini yang mungkin sekarang agak sulit ya. Al-akhdhu anis syuyukh. Jadi dulu orang-orang baca Quran itu ada dua cara. Nau'ain. Al-akhdhu anis syuyukhi nau'an. Pertama, thariqatul mutaqaddimin. Dulu orang baca itu seringnya pakai thariqah mutaqaddimin. Apa thariqah mutaqaddimin itu? An yasma'at talamid min lisanil masyayikh. Jadi si murid itu mendengar bacaan masyayikh. Bi an yaqra asy-syaikhu amama tilmidz wa huwa yasma'. Jadi tilmidz mendengar, syekhnya membaca. Jadi contoh saya guru, Bismillahirrahmanirrahim. Muridnya dengar, baru habis itu diulangi, mengulangi apa yang disebut oleh gurunya. Itu thariqah mutaqaddimin. Yang kedua, thariqah mutaakhirin. Thariqah mutaakhirin itu seperti apa? An yaqra'at tilmidz baina yaday syaikh wa huwa yasma'. Kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kan murid yang dengar. Nah, sekarang guru yang dengar, yang baca si murid. Dan itu terjadi di zaman kita sekarang. Dan itu cara yang lebih efisien ya bahasanya. Efektif. Lebih efektif untuk zaman kita sekarang. Karena apa? Lebih cepat terserap ketika mau menghafal Al-Quran. Lebih cepat. Dan itu sudah terjadi di pondok-pondok tahfidz di Indo. Saya nggak tahu kalau misalnya di Malaysia atau di negara lain, tapi yang di Indonesia seperti itu caranya. Kebanyakan ya, saya nggak tahu kalau yang lain. Jadi si murid itu membaca, walaupun bacanya salah, kemudian syekh itu mendengar. Nanti kalau misalnya ada yang salah, dibenarkan. Nah, seperti itulah. Ikhtilaf nih antara ulama, mana yang lebih utama antara kedua thariqah ini, kedua thariqah. Tapi kalau misalnya kita lihat di zaman kita, itu yang lebih aula, seperti yang dikatakan di kitab Nihayah, punya Imam siapa? Bukan Imam Romli, bukan. Ini bukan di buku fikih, ini buku tajwid. Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Ini punya, saya lupa namanya. Yang penting Sohib Nihayah Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Beliau mengatakan bahwasanya thariqah mutaakhirin itu lebih utama, aula. Kemudian apa afdolnya? Kalau bisa ya, kalau Syekh Khalil Khusari mengatakan al-jam'u aula. Oke. Kalau misalnya memang punya banyak waktu, digabungkan dua thariqah itu. Oke. Terakhir, jadi insya Allah kita akan selesaikan majelis ini dengan pembahasan yang terakhir ini, yaitu pembahasan al-lahn. Oke. Al-lahn ini sering dibahas oleh ulama tajwid, khususnya di awal-awal buku mereka. Al-lahn itu kalau dari segi bahasa punya banyak makna. Bisa diartikan lahana lahu, maknanya qala lahu qawlan yufhimuhu anhu. Lahana ilaihi, maknanya apa? Mala, menyeleweng. Lahina artinya apa? Fatina, atau apa? Cerdas, jenius. Begitupun yang di yang kita belajar di usul fiqh, lahnul qaul. Ya enggak, ada kan lahnul qaul, fahwal qaul. Lahnul qaul atau lahnul kalam. Lahnul khitab, malish. Lahnul khitab itu maknanya fahwahu atau ma'nahu, ya kan? Nah, jadi gitu. Tapi maksud lahan yang dibahas oleh ulama tajwid itu bukan itu. Maksudnya itu apa?
al-mailu 'anil jaddah fil qiraah. Menyeleweng dari yang seharusnya dalam membaca Al-Qur'an. Wal inhiraf 'anis shawabi fiha. Oke. Lahan itu punya dua kisim, dua bagian. Pertama jali, lahnun jali, yang kedua lahnun khafi. Lahnun jali kalau gampangannya artinya kesalahan yang telah diketahui oleh semua orang, entah itu para qurra, para pakar ilmu qiraat, ataupun kita orang-orang atau orang awam. Oke, jali itu apa? Makna lahan jali itu khata'un yatra'u 'alal alfaz. Kesalahan yang ada pada lafaz ketika membacanya ya. Bukan lafaz itu sendiri yang salah, bukan. Ketika membaca tapi ada salah dalam membaca lafaz tersebut. Fayukhillu bimawazinil qiraah wa maqayisit tilawah wa qawaninil lughah wal i'rab. Atau gampangannya bahasanya itu ketika dia baca salah maka dia menyalahi aturan kaidah apa? Kaidah ilmu lughah, kaidah qawaninil lughah dan i'rab. Entah itu merubah makna atau tidak merubah makna. Contohnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan ini yang benar kan? Tapi orang itu membaca gini, siratal ladzina an'amtu. Nah, ini tuh lahnun jali. Termasuk dari lahnun jali. Jadi dia membaca salah pada lafaz an'amtu. Atau la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Tapi dia bacanya apa? Tarakta. Nah, itu enggak boleh juga. Atau innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi dia bacanya apa? Innallahu. Nah, itu semua salah. Walaupun secara makna memang enggak berubah. Tapi secara kaidah bahasa itu berubah. Soalnya kan inna, mungkin setelah ini kalian akan pelajari ilmu nahwu bersama Syekh Yasir. Bagi yang tahu harus ikut. Oke, hukumnya apa kalau misalnya dia salah di lahnun jali? Hukumnya haram. Bittifaq ulama, enggak boleh. Dampaknya apa? Dia akan dihukum mu'aqabun alaih fa'iluhu. Bagi yang melakukannya secara sengaja, dia akan apa? Di akhirat nanti akan dihukum. Tapi beda kalau misalnya dia bacanya itu lupa atau enggak tahu, maka enggak masalah. Itu lahnun jali. Kemudian lahnun khafi. Nah, ini bedanya sama yang tadi kan diketahui oleh orang banyak. Nah, di sini khafi ini yang diketahui hanya oleh pakar-pakarnya atau ulama-ulamanya, ulama tajwid. Yaitu apa? Khata'un yatra'u 'alal lafzi. Lagi hampir sama tadi, khata'un kesalahan yang ada pada lafaz. Fayukhillu biqawaidit tajwid. Nah, di sini lebih ke menyalahi aturan kaidah tajwid. Akan tetapi la yukhillu bil lughah. Dia tidak menyalahi aturan bahasa. Kalau tadi kan menyalahi. Nah, di sini menyalahi. Begitupun menyalahi kaidah i'rab. Oke. Seperti apa di sini contohnya? Ya, kaidah-kaidah ilmu tajwid lah. Yang seharusnya idhar dia malah enggak idharkan. Contoh a tapi dia atau ketika harusnya gunnah malah dia enggak gunnah. Contoh imma, harusnya kan imma. Atau seharusnya idgham malah dia enggak idgham. Ayyaqulu, mayyaqulu. Tapi dia mayyaqulu. Nah, tapi ada satu qiraat yang enggak ya. Nah, itu harus digarisbawahi. Ada qiraat salah satu ulama qiraat yang punya kaidah enggak perlu adanya idgham di yanmu, di idgham bi gunnah. Contoh mayyaqulu biasa. Itu ada. Cuman kalau kaidah ammahnya yang disepakati oleh banyak ulama yaitu ada idgham di sini. Hukumnya apa? Bagi yang melakukan lahan khafi. Khilaf. Tapi banyak ulama mengatakan bahasanya itu haram. Enggak boleh.
Dan ini thariqah mutaqaddimin. Oke. Tapi Syekh Mullah Ali Qori punya pendapat lain. Beliau punya buku juga atas Muqaddimah Jazariyah. Namanya apa? Kalau nggak salah Al-Minhatul Fikriyah fi Muqaddimatil Jazariyah. Al-Minhahul Fikriyah fil Muqaddimatil Jazariyah. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, Syekh Mullah Ali Qori punya pendapat mimma laisa bi fardhi ainin. Nah, jadi di lahan khafi ini enggak harus. Tapi cukup apa? Cukup ditahdzir. Bagi yang melakukannya, cukup ditegaskan. Atau dikasih inilah. Ditegur. Oke. Sedangkan Imam Birkawi ini punya syarah juga atas Muqaddimah Jazariyah. Kalau nggak salah namanya Durul Yatim atau apa, lupa. Beliau juga bukan beliau. Beliau berpendapat beda sama Syekh Mullah Ali Qori. Beliau tetap ngikut yang mutaqaddimin. Oke. Karena apa? Itu menyalahi lafaz, kaidah bahasa Arab juga. Dan nanti jadi apa? Jadi rusak. Gak enak didengar jadinya nanti. Nah, oke. Maka dengan ini kita telah selesai membahas muqaddimah dalam ilmu tajwid. Tapi sekarang sudah jam berapa? Sudah mau maghrib. Nah, mungkin kita cukupkan dengan sekian. Karena sudah mau waktunya maghrib, insya Allah minggu depannya kita akan mulai masuk langsung ke dalam bait atau matan jazariyah lagi. Bait matan Tuhfatul Atfal. Insya Allah minggu depan. Hadza wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wa ahkam.